Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin para santri, ikhwah sekalian dimuliakan Allah, di malam hari ini kita akan nyambung kajian dari pembahasan kitab Subulus Salam, yaitu syarah dari kitab Nawaqidul Islam karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Pembahasan kita dari kitab Subulus Salam ini, kemarin kita sudah membahas dan membaca pembatal yang pertama. Apa itu pembatal yang pertama? Yaitu asyirku fi ibadatillah ta'ala wahdahu, melakukan kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah Ta'ala. Kemarin dibahas tentang pengertian ibadah. Ini penting, kenapa? Karena banyak orang salah paham tentang apa arti ibadah. Nah, karena itu perlu dijelaskan ibadah itu apa. Kita mengambil keterangan ibadah menurut pengertian bahasa, bahwa ibadah secara bahasa artinya apa? Al-khudu' wa tadhallul, ya, tunduk dan merendah. Kemudian pengertian juga menurut syariat. Apa pengertian ibadah menurut syariat? Itu semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari ucapan dan perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian kemarin juga kita ambil faedah sampingan, faedah tambahan, yaitu yang berkaitan dengan kesyirikan dalam persoalan hukum. Ini kita ambil dari perkataannya siapa? Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala, bahwa kesyirikan dalam persoalan hukum itu sama dan termasuk ke dalam kesyirikan dalam perkara ibadah. Kemudian kita juga menyebutkan tentang tafasil, beberapa rincian yang masuk kategori syirik dalam persoalan hukum dari jenis syirik akbar, yang kalau orang melakukannya dia batal Islam. Yaitu orang yang meyakini bahwa selain hukum Allah sama dengan hukum Allah atau lebih utama daripada hukum Allah, atau boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Begitu juga orang yang merubah hukum Allah, ya, dengan hukum buatan, yaitu menggantinya, ya, atau orang yang membuatnya. Ini semuanya adalah syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang membuatnya seperti orang yang membuat undang-undang dan dia tahu bahwa itu melanggar hukum Allah. Lain hal kalau dia nggak tahu. Kemudian
Misalnya suatu negeri berhukum dengan hukum Allah, kemudian dia terpilih menjadi pemimpin, kemudian dia geser hukum Allah dengan hukum buatan. Maka ini hukumnya pelakunya murtad. Kalau dia muslim, maka dia murtad, nggak ada tafsir, nggak ada rincian, nggak ada istilah syirik asgharnya dalam kasus-kasus ini. Jelas? Adapun yang dikatakan kufrun duna kufrin, istilahnya kufrun duna kufrin, kekufuran tapi bukan kufuran. Maksudnya apa? Yang bukan kufur akbar, tapi kufurnya kufur kecil. Ini kemarin telah dijelaskan. Orang yang memutuskan dengan selain hukum Allah, dengan hukum buatan, karena hawa nafsu, karena disogok, karena iba dengan kasihan dengan korban atau dengan terdakwa, ya. Tapi dia tahu bahwa yang utama adalah hukum Allah, nggak sama hukum Allah dengan hukum buatan, dan nggak boleh berhukum dengan hukum buatan. Dan dia menyadari perbuatannya adalah maksiat. Ini hukumnya syirik asghar, syirik kecil. Kemudian kita akan baca kembali keterangan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Beliau di sini masih menerangkan tentang pengertian ibadah. Yang berikutnya beliau akan menerangkan bahwa tauhid itu adalah afdal anwa' ibadah. Bahwa tauhid itu menauhidkan Allah Subhanahu. Dia merupakan ibadah yang paling utama dan harus diiringi dengan amal. Ibadah yang paling utama itu adalah menauhidkan Allah, dan dia harus diiringi dengan amal. Pada halaman yang ke-20 berkata Syekh bin Baz, wa qala al-ibadatu hiya tauhiduhu wa ta'atuhu bimtithali awamirihi wa tarki nawahi. Dan ibadah itu adalah menauhidkan Allah, mentaatinya dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya. Jadi ada dalam pengertian menauhidkan Allah itu, ya, ada amalan yang dikerjain. Ini poin. Ada larangan yang dia tinggalkan. Artinya apa? Artinya nggak cukup hanya seorang yang penting saya nggak syirik, paham nggak? Terus perintah nggak dikerjain, larangan nggak ditinggalin. Ya? Karena ada anggapan seperti itu. Ya, sehingga dia merasa bahwa dirinya selamat hanya karena dia nggak nyembah kuburan, hanya karena dia nggak tawasul dengan kuburan. Tapi perintah Allah, larangan Allah, semua nggak ada yang dikerjain. Perintah nggak dikerjain, larangan nggak ditinggalin. Nah, ya, karena itulah iman yang diterima, yaitu iman yang diiringi dengan amal. Ya, maka dalam pembahasan iman bahwa amal perbuatan itu adalah bagian dari iman. Kemudian berkata penulis, wa qala, dan berkata Syekh bin Baz, qala wa ibadatu, dan ibadah itu hiya ta'atuhu subhanahu wa ta'atu rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu adalah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bi fi'li ma amara Allah bihi wa rasuluhu, yaitu dengan mengerjakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Wa tarki ma nahallahu anhu wa rasuluhu, dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. An imanin billahi wa rasulihi, yang dibangun di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka orang yang misalnya mengerjakan sedekah, bagi-bagi duit, tapi dia nggak punya keimanan kepada Allah dan Rasulnya, apakah sedekahnya diterima? Enggak. Jadi ibadah itu bukan sekedar mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, ya, tanpa landasan iman.
Tapi dia harus mempunyai landasan keimanan bahwa ini perintah Allah gitu. Kenapa dia lakukan? Allah perintah. Kenapa dia tinggalkan? Allah larang. Paham? Ya. Wa ikhlasin lillahi fil amal. Dan juga harus dibangun di atas keikhlasan. Apa maksudnya keikhlasan? Mengharap ganjaran dari sisi Allah, gak mengharap ganjaran dari yang lain. Kamu sholat karena Allah perintah, Rasulnya perintah, karena kamu mengharap apa yang Allah Azza wa Jalla janjikan. Ya. Harus ada, nanti dijelasin, harus ada raghbah bima inda wa rahbah. Harus ada apa? Ya, rasa harap terhadap janji Allah dan takut dari ancaman Allah. Ya, pahami betul-betul. Ini faedah besar sekali dari Syekh bin Baz tentang makna ibadah. Qala ma'a ghayatil hubbi lillahi wa kamalidz dzulli lahu wahdah. Yang disertai dengan puncak kecintaan kepada Allah dan kerendahan kepadanya semata. Artinya apa? Ketika kita mengerjakan sholat, ya, itu yang disebut, ya, mengerjakannya dengan penuh raghbah. Tapi kalau misalnya kita mengerjakan, ya, karena, ya, terpaksa, misalnya, orang-orang sholat tapi saya ngapain di asrama? Ya udahlah, sholat juga bukan ibadah. Paham nggak? Tapi kamu ngerjainnya karena apa? Karena kamu cinta kepada Allah. Karena kamu cinta. Misalnya kamu sama orang tua, ya, atau suami sama istri, atau orang tua kepada anaknya, ya. Kata anaknya, Abi ntar pulang bawa martabak. Kerjain nggak sama abinya? Ada duit dikerjain, kenapa? Cinta sama anak. Ya, karena menginginkan kecintaan anaknya. Paham sampai sini? Jadi orang sholat begitu juga. Allah suruh sholat karena dia cinta kepada Allah. Kenapa kita cinta sama orang tua? Apa jawabnya? Misalnya apa? Kenapa kamu cinta sama orang tua kamu, Ibrahim? Minta sesuatu dikasih. Apa lagi misalnya? Hah? Nah, dia sayang sama kita, kita juga sayang sama dia, melindungi, memelihara, mengayomi. Betul nggak? Kamu ditelantarkan nggak sama Allah? Apa ada yang mondok di sini dibuang? Buang aja lah, sahabat teladan. Misalnya, siapa yang dibuang? Ya, Abdurrahman dibuang. Nah sekarang coba lihat alasan-alasan yang melandasi kita cinta sama orang tua. Kenapa kita nggak cinta sama Allah? Orang tua sebab adanya kita. Ya, betul nggak? Yang adanya ayah, ibu yang memelihara kita, kita ada, kita tumbuh besar. Mereka sebab. Yang menciptakan sebab siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan sebab kedua orang tuamu itu sampai rezekimu, ya, melalui orang tuamu itu pada kamu. Dari semenjak kecil sampai sekarang. Cuman jarang dari kita memikirkan hal itu. Ya, sedikit dari kita yang menumbuhkan rasa itu. Ya. Coba misalnya Allah cabut saja nikmatnya, kamu nggak bisa lihat warna hijau. Berkurang nikmat itu. Semua warna kelihatan kecuali hijau. Ya. Bagaimana lagi dengan orang yang Allah cabut nikmat penglihatan misalnya? Tentu sempit hatinya. Kalau bukan karena, ya, kesabaran yang Allah letakkan di dalam dadanya. Atau misalnya dicabut oleh Allah indera pengecap, ya, lidah kita jadi mati rasa. Semua rasa sama.
Ya. Kita kurang garam aja ngomel, betul kan? Betul nggak? Ya. Begini sih rasanya. Ya. Masuk ke rumah makan, bayar mahal, ya rasanya nggak karuan, ngomel gitu. Kenapa? Karena ya ada nikmat yang nggak dirasa, ada nikmat yang nggak dirasa. Ya. Tapi itu bisa dibenahi dengan taruh garam. Tapi gimana kalau ya bukan karena salah orang masak, tapi memang Allah cabut indera perasa itu, kamu nggak bisa merasakan. Pernah ya kamu mikirkan hal itu? Ya. Ada orang dicoba, ya nggak bisa kentut. Ya dari pagi sampai ketemu pagi lagi nggak bisa kentut. Ya seminggu nggak BAB. Ya. Alamat apa? Bawa ke ICU. Ya, cuma urusan nggak BAB. Jadi kalau kita pikirkan berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, dan nikmat yang lebih besar daripada itu nikmat apa? Keimanan. Ya, karena kehidupan Allah kasih orang mukmin, orang kafir juga dikasih. Betul nggak? Makan, tempat tinggal, pasangan, anak. Jangan orang kafir, binatang Allah kasih. Dikasih nggak oleh Allah? Dikasih. Tapi keimanan hanya orang yang beriman. Ya. Nah itu. Jadi nikmat yang ada pada orang yang beriman itu lebih dibanding dengan yang ada pada selain mereka. Nah kalau ini ditumbuhkan, ya, maka itu akan meningkatkan kualitas ibadah, sehingga ibadahnya benar. Kenapa? Karena dibangun di atas, ya, ghayatul hub, puncak kecintaan. Kamu sini, kenapa Pak? Nih 5 juta. Buat apa? Udah pegang aja. Besok ketemu lagi di pertigaan. Kamu nih, kenapa? Nih 5 juta. Buat apa? Udah pegang aja. Gitu tiap hari. Besok-besok orangnya nggak ada, nyariin nggak kita? Mana ya? Kenapa? Karena dia baik sama kita, maka kita cinta sama dia. Kebaikan Allah kepada kita dalam satu hari lebih dari 5 juta. Betul nggak? Ya. Kalau misalnya oksigen yang kita hirup, ya, atau udara yang kita hirup, ya, itu disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, ya fulan, kamu boleh napas tapi bayar. Ya, melintir nggak gitu? Melintir. Maka nikmat Allah kepada kita itu luar biasa. Itulah yang menjadi landasan kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadah itu harus dibangun di atas ghayatul hub wa ghayatul dhul, puncak kecintaan dan kerendahan. Kita beribadah kepada Allah karena kita cinta kepada Allah, ya, dan juga karena kita apa? Bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian kufur dan semua yang ada di dunia ini kufur kepada Allah, ya, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Dalam hadis kata Nabi SAW, dan sebaliknya, kalau kalian semua beriman, nggak menambah sedikit pun kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini kalau kita semua ini beriman, memang itu akan menambah, berarti Allah semakin berkuasa gitu. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kita semua kufur kepada Allah, nggak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah SWT. Ya. Jadi harus sertai dengan ghayatul hub
lillah, puncak kecintaan kepada Allah itu harus ditumbuhkan. Ya, dengan apa? Indra yang Allah titipkan kepada kita ini, mata. Ya, mata bukan buat lihat cewek. Ya Rifat. Bukan buat lihat ya lawan jenis. Kuping bukan buat dengar musik. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah bilang, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu buat kalian agar kalian apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khalaqakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dialah yang menciptakan kalian, menjadikan bagi kalian mata, telinga dan hati, sedikit dari kalian yang bersyukur. Baik. Kemudian berkata Syekh bin Baz selanjutnya, qala al-ibadatu hiya al-khudu'u lillahi 'azza wa jalla. Ibadah itu adalah ketundukan kepada Allah 'azza wa jalla, wa tadhallul lillah, dan merendah kepadanya, tunduk merendah serta dengan kecintaan dan takut kepada Allah. Ya. Itu ini ada sebab-sebabnya. Kenapa kita harus cinta? Ada sebabnya. Kenapa kita harus takut? Ada sebabnya. Kalau kita nggak punya sebab, mencari tahu. Ya, dan mencari tahu tentang hal itu dan menghidupkannya, itulah ya waktu yang paling berharga bagimu di dunia. Waktu yang paling berharga bagimu di dunia adalah saat kamu ya mencari sebab. Kenapa saya harus mencintai Allah? Kenapa saya harus takut kepada Allah Subhanahu? Untuk itulah Allah titipkan kepada kita hati untuk berfikir, wal afidah, dan hati. Lihat dengan mata tanda-tanda kebesaran Allah, dengar dengan telinga tanda-tanda kebesaran Allah. Kita capna dengan hati, kemudian kita aplikasikan dengan anggota badan. Kerjakan perintah, meninggalkan larangan. Qala wa summiyatil wadhaif allati amara Allah biha al-mukallafin min awamir wa tarki nawah ibadatan, dan tugas ya yang Allah perintahkan kepada mukallaf. Kita ini mukallaf, bukan muallaf ya, tapi siapa? Mukallaf. Sejak kamu berusia 7 tahun kamu mukallaf, baligh maksudnya kamu mukallaf ya, terkena kewajiban. Perintah harus dikerjain, larangan harus tinggalin. Ya. Jadi disebut dengan apa? Mukallaf. Ya. Minat taklif, dari taklif. Apa itu taklif? Ya, beban perintah untuk dikerjain, larangan harus ditinggalkan. Paham? Ya. Min awamir wa tarki nawahi, dari mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, ya dikatakan ya tugas yang Allah perintahkan kepada para mukallaf. Dari mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang, itu disebut dengan ibadah. Qala li'anna tu'adda bil khudu' wa tadhallul lahu, karena itu semua ditunaikan dengan ketundukan dan kerendahan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berulang ya. Jadi di sini ada yang baru. Lamma kanatil ibadatu la yumkinu an tustaqal bi tafasiliha al-uqul. Kemudian ketika yang namanya ibadah itu ya, akal kita itu enggak bisa sampai untuk menangkap rincian dan detail-detail ibadah. Ya. Kama anna la yumkin an ta'rifa biha al-ahkam min al-awamir wan nawahi ala tafsil. Begitu juga akal enggak bisa mengenali hukum-hukum secara mendetail dan secara terperinci. Ya. Dengan sendirinya arsalallahu subhanahu wa ta'ala ar-rusul. Allah utus kepada kita ya para rasul yang menjelaskan rincian-rincian ibadah itu. Jadi poinnya di sini apa? Bahwa kalau kita mau berpikir ya, apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, tanpa ada wahyu yang turun, bisa nggak akal kita? Nggak bisa. Maka dalam mengerjain ibadah itu butuh petunjuk dari Rasulullah SAW. Al-muballigh anillah,
yang menyampaikan agama ini dari Allah Subhanahu. Paham nggak? Ya butuh ada yang menerangkan, ya, menerangkan agama Allah. Karena itu sebagai, ya, tambahan nikmat Allah kepada kita, Dia utus kepada kita Rasul. Karena kalau dibiarin manusia nggak akan bisa mendetek. Kamu pindah sini, banyakkan bengong kamu, pindah sini depan. Akal manusia itu nggak bisa mendeteksi mana yang Allah perintah, mana yang Allah larang, nggak bisa. Kamu falen juga sini, pindah. Ya, bagus itu pecinya, bagus. Sepintar apapun akal manusia, dia nggak bisa mendeteksi dengan sendirinya tanpa ada bimbingan wahyu. Nah, wahyu itulah Allah utus pada kita seorang rasul. Ya. Arsalallahu subhanahu wa ta'ala ar-rusula wa anzala al-kutuba. Maka Allah utus kepada kita para rasul, ya, masing-masing kepada umatnya sendiri-sendiri. Qala wa anzala al-kutuba, dan menurunkan kitab-kitabnya libayanil amri alladzi khalaqallahu min ajlihi al-khalqa, untuk menerangkan persoalan yang karenanya kamu diciptakan. Allah ciptakan kamu, Allah perintahkan kepadamu untuk ibadah, diutus untukmu seorang rasul, diturunkan untukmu kitab. Untuk bisa ngerjainnya, kamu dikasih makan, kamu dikasih pasangan, kamu dikasih tempat tinggal, kamu dikasih kemampuan untuk cari duit, kamu dikasih kemampuan untuk, kalau orang-orang dulu gunung-gunung dilobangin jadi rumah, ya, kulit-kulit dijadikan pakaian. Nikmat Allah kepada kamu itu besar. Betul nggak? Ya, nah itu yang akhirnya melandasi sholat kita, puasa kita, dan semua aktivitas dari mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, itu dilakukan dengan puncak kecintaan karena kita cinta sama Allah. Masa sih ada orang bisa dikasih itu sama Allah terus dia nggak cinta? Ya, terus-terusan dikasih. Ya, kita dikasih sama fulan aja misalnya, bolak-balik jadi malu kita. Nah, ini nggak ada malunya. Terus dikasih sama Allah tapi nggak ada malu. Allah. Nah, ini butuh ditumbuhkan rasa seperti ini. Paham di sini? Nah, kemudian Allah mengutus kepada kita para rasul. Kita nggak ketemu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita ketemu, kita harus duduk pada beliau. Karena kita nggak ketemu, maka kita harus belajar. Makanya menuntut ilmu agama, ya, khususnya di zaman seperti sekarang ini, merupakan afdalul ibadah, ibadah yang paling utama, di antara ibadah yang paling utama. Ya, dan sebab kita dijauhi oleh Allah dari fitnah, belajar ilmu agama, ya, dari akidahnya, dari fikihnya, dan akhlaknya. Harus sertai dengan ta'allum. Maka berkata Syekh, qala wa ibadatuhu ya tauhiduhu, dan ibadah kepada Allah adalah menauhidkannya, bi anwa'il ibadati, dengan beragam macam ibadah, wa ta'atu awamirihi, dan mengerjakan perintah-perintah, wa tarku nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan, wala sabila ila ma'rifati dzalika bitafsil, dan enggak mungkin seorang mengetahui rincian ibadah-ibadah itu illa biwasitatil ilm, kecuali dengan perantara ilmu. Tapi seorang cuma semedi aja, babe gua ustad, gua juga ntar bisa jadi ustad, nggak bisa tanpa dia belajar. Nggak ada ilmu laduni kayak gitu, hanya impiannya orang-orang sufi. Ya, babenya kiai, dia nggak belajar, anaknya langsung jadi kiai, nggak bisa. Itu hanya ada dongeng-dongengnya orang-orang sufi. Ya, melainkan dia harus belajar. Ya, harus gigih belajar, harus giat dalam belajar, mengetahui
apa maksud Allah dan apa maksud Rasulnya. Itu tujuan dalam menuntut ilmu. Ya, mengusir kejahilan, mengusir kebodohan tentang agama Allah. Mengangkat kebodohan diri kita, keawaman diri kita tentang agama Allah Subhanahu. Kemudian berkata beliau, qala wa sami'tum bayana hadhihi al-ibadah wa anna dhul wal khudu' lillahi an mahabbatillah. Kalian telah dengar keterangan akan ibadah ini, bahwasanya ibadah itu adalah kerendahan dan ketundukan kepada Allah, an mahabbatillahu, di atas kecintaan kepadanya, wa an raghbatin fi ma'indah, dan mengharap apa yang ada padanya. Ya, Allah janjiin kita macam-macam, yang kemudian kita berdoa misalnya, itu ngeledek gak kayak gitu? Ya, kalau ada guru mengiming-imingi muridnya, muridnya merasa bodoh, ya, dapat syukur, nggak dapat ora apa-apa, ya, itu penghinaan. Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya beragam macam nikmat, tapi kita nggak mau tahu. Nih lo kalau ngerjain ini balasannya, ini ganjarannya, ini nggak mau tahu. Nggak mau tahu, apalagi jangankan nggak mau tahu aja enggak. Sehingga Qurannya dibiarin bulu di atas rak rumahnya. Nggak pernah dibaca, apalagi dia berusaha untuk memahaminya. Padahal situ ada janji Allah. Atau orang yang tahu tapi dia nggak mau berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ya, ada unsur, ya, melecehkan, ya, Allah Azza wa Jalla, tidak menganggap hal yang Allah janjikan itu sebagai sesuatu yang penting. Padahal bagaimana Allah janjikan kepada hambanya, ya, dari janji-janji, ya, yang indah lagi besar, dari syurga dan keridhaannya. Jadi harus ada raghbah fi ma'inah, karena kecintaan, karena keinginan terhadap yang Allah janjikan. Nah, itu untuk mengetahui janji-janji Allah itu harus ngapain? Memahami apa maksud Allah dengan firman-firmannya, apa maksud Nabi-Nya dengan sabda-sabdanya. Nah, itu nggak bisa tanpa belajar. Cuma gede niler, ya, mondok tapi, ya, seharian gede niler aja. Ya, bakal paham nggak dia? Apa muradullah, apa murad Rasulnya, apa maksud Allah dan apa maksud Nabi-Nya? Nggak paham. Nggak akan paham. Ya. Jadi tujuan mau belajar akidah, tujuan kalian belajar fikih, ya, untuk memahami maksud Allah, maksud Rasulnya, kemudian dikerjain. An raja, juga dibangun di atas raja, rasa harap. Wa an khauf, dan rasa takut. La mujarrad tarki syai' au fi'lih. Dan ini poinnya, bukan sekedar buat kamu ngerjain perintah dan meninggalkan larangan, tapi kamu nggak mengharap apa yang ada di sisi Allah dan takut dengan ancamannya. Paham nggak? Ya, karena sebagian orang lalai dari hal ini. Yang penting gue salah, tapi dia nggak mengharapkan apa yang Allah janjikan dari salat, dari puasa, dari mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Dia nggak mengharap. Ya. Dia nggak mengharap. Dan yang seperti itu ada. Pernah suatu hari waktu Ustadz di Riyadh mau pulang ke Indonesia, kebetulan, ya, timbangan barang yang dibawa waktu itu bawa buku banyak, ya, itu overweight, ya, keberatan melebihi timbangan yang dibolehkan, ya, bisa lewat tapi harus bayar per kilonya sekian, harus pakai duit. Kebetulan ada teman Ustaz, ya, dia pintar ngomong, dia ngomong sama petugas di sana. Dan dia bilang, ini talabatul ilmi, ini akan pulang buat dakwah kepada Allah, insya Allah ente dapat ajar, katanya. Ditarghib, ya, orang, dimotivasi untuk bantu ngelolosin.
insya Allah ente dapat ajar katanya, dapat pahala. Nggak mau juga dia. Terus dibilangin ini kafilnya si fulan, ya. Karena orang masuk Saudi itu harus pakai kafil, harus pakai sponsor. Sponsornya si fulan. Si fulan ini kebetulan kafil Ustadz waktu itu adalah petinggi di bandara. Ya, ini si kafilnya si fulan. Ya udah lewat. Pokoknya karena si fulan, bukan karena ajar katanya dia bilang. Saya bantu karena si fulan, bukan karena saya menginginkan balasan dari Allah. Alhamdulillah. Geleng-geleng itu menarik. Waktu itu dia imam masjid, geleng-geleng. Itu di Saudi. Ya, di Saudi, ya, di negeri ya tauhid. Ada. Kalau nggak belajar nggak akan tahu. Apa maksud dari kita diciptakan oleh Allah? Nggak akan tahu. Sholatnya akan kosong, puasanya akan kosong, sekedar mengerjakan minta nggak mengharap ganjaran dari sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak betul kalau orang mengerjakan perintah meninggalkan larangan tanpa mengharap ganjaran. La mujarrad tarki syai' fi'li bal la budda an yakuna dzalika an mahabbah. Bahkan mengerjakan perintah meninggalkan larangan itu harus dibangun di atas kecintaan kepada Allah. Mahabbatan sadiqatan, dan kecintaan yang tulus. Qala an ikhlasin lahu, dengan hanya mengharap ganjaran darinya saja, nggak dari yang lain. Wa an raghbatin fi ma indah, dan menginginkan apa yang ada di sisinya. Wa an khasyatin lahu, dan dibangun juga di atas rasa takut terhadap ancaman kalau kita nggak ngerjain, misalnya nggak ngerjain sholat, ya. Jadi kita kerjain. Kenapa? Karena kalau nggak ngerjain kita terancam dengan hukuman. Wa khaufin minhu, dan takut kepadanya subhanahu, karena dia amat keras azabnya. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Di hari itu tidak ada yang mengazab sekeras azabnya. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada yang mengikat sekeras ikatannya. Bahwa azab Allah, azab yang paling pedih, ya, tidak diikat, dibelenggu di akhirat. Orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita baca Quran, kita kenali janji-janji Allah, kita kenali ancaman-ancaman Allah, sehingga timbul rasa cinta dan rasa takut kepada Allah. Itu tauhid itu. Kita bukan persoalan kafir lah, ya. Ada yang meninggalkan tauhid terus dia membuat seperti yang di frame oleh orang-orang, ya. Itu hanya basic, ya. Puncaknya adalah mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan menghidupkan apa? Rasa kecintaan dan rasa takut kepadanya. Qala wala budda ma'a dzalik, dan di samping itu juga harus min an takuna hadhihi ibadah muwafiqatan lima ja'a bihi Nabi. Selaras dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umat Muhammad. Umat Muhammad harus selaras dengan tuntunan Nabi. Umat Nabi yang lain selaras dengan tuntunan Nabi yang lain, tapi dengan diutusnya Muhammad semua syariat mansukhah, terhapus. Jadi apa kesimpulan dari sini? Bahwa ibadah itu gak sekedar mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan tanpa ya mengharap balasan kecintaan, tanpa ya rasa takut terhadap ancaman, ya cemas terhadap ya hukuman, melainkan harus diiringi dengan itu semua rasa mengharap dengan yang Allah janjikan, di atas kecintaan kepadanya karena takut darinya dan khawatir akan hukuman yang ada dari sisinya. Nah, baik. Ada pertanyaan? Yuk, jempolkan. Loh.
Tapi ada soal, ada pertanyaan, ikhwan? Sebelum kita akhiri. Fadhal. Kalau seorang yang sholat karena takut dihukum oleh orang tuanya gitu. Takut dihukum oleh orang tuanya? Ya, itu hanya bagian dari pendidikan. Ya, sebagai bagian dari pendidikan, tapi orang tuanya harus mendidik untuk dia takut sama Allah, jangan takut sama orang tua. Nah, kalau dia bilang, kalau dia mendidiknya agar takut sama dia, salah pendidikan itu. Jadi orang tua itu menakut-nakuti anaknya itu kepada Allah sebenarnya. Ya kalau motifnya ke bawah sampai tua sehingga dia sholat karena takut sama orang tuanya, ya salah. Ya, jadi takutnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Apa lagi? Ya, kalau nggak ada kita cukup sampai di sini. Kita akhiri subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.